Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Novel yang berjudul Little Paradise, episode kelima. Selamat mendengarkan. Mulai sekarang, tempat ini adalah kamarmu, katanya singkat. Kemudian meletakkan tas milik sang gadis di lantai berkarpet dan memandang pelayannya lekat-lekat. Kau bebas menggunakannya, asal tidak merusak apapun di sini. Kamar mandimu kau sudah lihat? Tempat tidur, lemari, rak, televisi, terserah mau kau pakai seperti apa. Kamar ini adalah milikmu sekarang. Brian baru saja memberikan salah satu kamar dengan pemandangan terbaik termewah di London pada seorang pelayan. Seorang mantan pelacur rendahan yang biasanya hanya tahu sebuah kamar sempit seukuran setengah kamar ini dengan tempat tidur murahan yang berdebu dan suasana bising yang mengganggu. Bukannya lantai berlapis karpet tebal dan tempat tidur dengan kasur empuk. Dan dia penasaran dengan apa reaksi gadis belia itu tentang kamar barunya yang mewah. Sebab ketahuilah bahwa gaji yang dia keluarkan untuk gadis itu tiap bulannya tanpa potongan tidak akan cukup untuk mendapatkan seluruh kamar miliknya ini, meski hanya untuk semalam. Pertanyaan? Sementara itu, Renata masih membelakang matanya, melihat ruangan tempatnya berada sekarang. Ruangan ini memang tidak terlalu mewah dan sangat berbeda dengan kamar tidur yang baru saja ia lihat, kamar milik tuannya. Tapi Renata sama sekali tidak menyangka kalau tempat ini akan menjadi kamarnya mulai sekarang. Sungguh, apa tuan tidak salah kamar? Renata bertanya lagi, dia merasa ragu. Biar bagaimanapun, ruangan ini terlalu besar untuknya yang hanyalah seorang pelayan. Tapi bukan berarti Renata tidak ingin menempati kamar itu. Tentu saja dia akan sangat senang menempatinya. Hanya saja Renata mau tak mau bertanya untuk memastikan. Seumur hidupnya dia tak pernah mendapatkan kamar sebagus ini. Tidak. Brian menatap dengan pemandangan tajam pada perempuan muda itu, meyakinkannya bahwa kamar tersebut memang sengaja akan diberikan pada Renata. Bukannya dia sedang bercanda. Brian tahu benar bahwa kamar itu termasuk kelewat mewah untuk diberikan pada seorang yang hanya mempunyai status pelayan. Tapi dia jelas tidak mungkin membiarkan gadis itu tidur di atas karpet atau sofa kan. Tempat ini hanya memiliki 2 kamar tidur, dan memberikan kamar lain di hotel ini jelas bukan pilihan yang akan diambilnya. Apa perlu kuulangi lagi? Kamar ini milikmu mulai sekarang. Dia melipat lengannya dan berdecak pelan dengan tidak sabar. Untuknya, kamar semacam ini adalah tempat standar. Pemandangan biasa yang sering kali dia lihatnya hingga bosan. Berbeda dengan gadis itu, yang mungkin baru kali pertama atau kedua melihat hal semacam ini. Reaksi terkejut tertangkap oleh matanya sekarang adalah hal yang wajar. Kecuali kalau mau tidur di atap hotel ini, silakan. Renata buru-buru menggeleng. Dia tidak akan mempertanyakan apapun diberikan tuannya mulai sekarang. Renata merasa hari ini dia terlalu banyak mempertanyakan sesuatu. Tak ayal kalau dia mulai sekarang takut tuannya kesal karena kebodohannya sendiri. Mulai sekarang, Renata berusaha meyakinkan dirinya untuk menerima apapun yang diberikan padanya. Pemuda itu memutuskan untuk terdiam selama beberapa detik, memastikan jeda waktu yang bisa digunakan gadis di depannya untuk bertanya lagi. Namun ketika yakin pelayan barunya itu lebih memilih bungkam atau mengagumi kamar barunya, Brian tahu dia tidak perlu membuang waktu lebih lama lagi di sana. Kedua matanya sudah terasa berat dan dia bahkan belum menikmati mandi dengan air panas yang menyenangkan sebelum merebahkan dirinya di kasur. Brian melirik arloji di pergelangan tangannya dan melihat kalau sekarang sudah mendekati pukul 2 pagi, yang berarti hari ini sudah berganti. Hari ini adalah tanggal 2 Februari, hari ulang tahunnya. Di dalam hati, dia mencemooh dirinya sendiri. Inikah hadiah yang kuberikan pada dirimu sendiri?
Fitzroy membeli seorang pelacur sebagai hadiah ulang tahun ke-27. Bahkan di dalam mimpi terliarnya, dia tak pernah membayangkan akan membeli seorang pelacur dan mempekerjakannya sebagai pelayan. Dia pun mendengus. Menggila, menggila. Tungkainya lalu mengayun menyeberangi kamar, mendekat ke tempat arah pintu dan berhenti dengan tempat gadis itu berdiri. Sepintas, sosok Kira Sabet terlihat dengan jelas hingga Brian harus mengerjapkan matanya beberapa kali untuk memastikan bahwa bukan saudaranya itu yang berdiri di sana, melainkan Renata yang mengecewakan. Sebab hingga detik ini dia masih berharap hingga Resi lah yang sedang berdiri di hadapannya, bukan sosok pengganti yang dibelinya karena dorongan impulsif semata. Tangannya bergerak, jemarinya menyentuh wajah Renata dan memaksa wajah gadis itu mendongak ke arahnya. Detik berikutnya, dilumatnya bibir gadis itu dengan cepat. Isi kepalanya bagaikan kabut. Dia bahkan tak menyadari apa yang diperbuatnya hingga kepalanya mundur dan melepaskan ciuman yang kelewat singkat, tidak sampai 2 detik. Brian pasti sudah gila. Dia bahkan tidak mempedulikan reaksi Renata yang terkejut karena mendadak dicium secara paksa. Seakan tidak terjadi apapun, dia melepaskan tangannya dengan cepat dan kembali melangkah menuju pintu. Raut wajahnya mengatakan bahwa ciuman yang dia berikan bukanlah sebuah masalah yang besar, meskipun ini pikirannya yang sedang berkecamuk bagaikan badai. Brian tahu dirinya harus pergi sekarang, sebelum tubuhnya bergerak sendiri tanpa perintah dari otaknya. Kurasa sudah cukup untuk sekarang, tidurlah. Aku berharap kau sudah mulai bekerja dengan sempurna pagi nanti. Kaki Renata lemas. Dia segera jatuh terduduk di atas karpet tebal begitu pintu kamarnya tertutup, mengiringi sosok tuannya yang menghilang di baliknya. Dia gemeteran, tentu saja. Mau tak mau, otaknya memutar kembali pertemuan pertamanya dengan laki-laki itu yang amat tidak menyenangkan 1 bulan yang lalu. Renata menggigit bibir bawahnya. Dia menarik napas dalam beberapa kali untuk memenangkan hatinya. Coba lihat sisi positifnya. Dia jadi tidak perlu melayani laki-laki hampir setiap malamnya. Apalagi Renata dapat menikmati tidur dengan nyenyak di kamar yang mewah dan luas seperti ini. Dia yakin Tuhan punya maksud tersendiri, bukannya melemparkannya dalam sebuah bahaya yang tak bisa dihadapi sendiri. Renata mengakhiri acara, merenungnya dengan sebuah tarikan napas panjang. Kakinya dipaksa untuk berdiri, hanya untuk berpindah duduk ke atas kasurnya yang baru. Dia harus cepat menghabiskan makanannya dan segera mandi agar dia bisa beristirahat. Sayang sekali karena sisa waktu istirahatnya hanya sedikit. Dia sekarang hanya berharap agar tidur singkatnya tak akan membawa mimpi buruk. Terima kasih telah menyimak atau menonton sumber artikel ya. Jangan lupa tinggalkan like beserta komentar kalian. Tunggu episode selanjutnya. Bye-bye.